Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap muslim dalam kehidupan berumah tangga pasti memiliki keinginan yang sama agar anaknya kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlakul karimah, bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, kaum muslimin, serta bangsa dan negara, dan juga untuk agamanya. Memiliki anak yang soleh tidak hanya akan memberikan kebahagiaan di dunia ini semata, namun kebahagiaan itu akan terus berlanjut hingga seorang muslim telah meninggal dunia. Dia tetap bisa mendapatkan hasil kerja kerasnya, mendidik anak-anaknya agar menjadi pribadi muslim yang soleh. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'ulah." Bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Dalam hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa anak yang soleh termasuk salah satu dari 3 perkara yang menyebabkan pahala tetap terus mengalir dalam catatan amalnya meskipun seseorang telah meninggal dunia. Lantas, siapa anak yang bisa disebut sebagai anak yang soleh itu? Suatu kali Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya oleh seseorang tentang apakah syarat-syarat anak yang soleh yang akan diterima doanya. Maka beliau menjawab, anak yang soleh adalah anak yang istiqomah di atas agama Allah. Dialah anak yang soleh. Anak yang istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Dia adalah seorang mukmin yang bertakwa. Inilah anak yang soleh itu. Doanya terkabul apabila berdoa untuk kedua orang tuanya atau selain keduanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, langkah apa saja yang harus dilakukan seseorang agar bisa memiliki anak yang soleh? Syekh Wahid Abdus Salam Bali memberikan penjelasan secara garis besar bahwa untuk menghasilkan anak yang soleh itu ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan. Pertama, saat hendak menikah, agar mencari calon istri yang kelak akan menjadi calon ibu yang solehah bagi anaknya. Hal ini berarti ibu merupakan sekolah pertama bagi anak. Bila seorang ibu adalah wanita yang solehah, anak-anaknya agar soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, setelah menikah,
hendaknya melazimi zikir dan doa yang terkait dengan pernikahan atau hubungan suami istri dan memperbanyak membaca Al-Quran. Ketiga, setelah akhir, hendaknya melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kait bayi yang baru dilahirkan. Melaksanakan sunnah Nabi akan memberikan banyak manfaat dan barokah kepada anaknya maupun kepada orang tuanya. Sunnah-sunnah tersebut diantaranya adalah membacakan azan di telinga anak yang baru saja dilahirkan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu yang ia berkata, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan azan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fatimah radhiyallahu anha melahirkan dengan azan sholat. Kemudian untuk sang bayi. Hal ini dalam rangka melaksanakan tuntutan Nabi. Sebagaimana hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Kemudian menyembelih akikah untuk anak yang telah dilahirkan dengan selamat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, setelah usia anak beranjak semakin besar, maka berikan tarbiyah Islamiyah yang lengkap, meliputi aspek yang dibutuhkan untuk menghasilkan pribadi muslim yang soleh dan solehah. Meliputi pendidikan yang mengantarkan anak memiliki akidah yang mantap, keislaman yang kuat, berakhlakul karimah, dan memiliki keterampilan sesuai bidang yang ditekuni. 5. Terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada anak kan mereka ke dalam golongan yang soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dengan hadirnya putra-putri yang soleh dan soleha, putra-putri yang menjadi penunjuk mata memandang dan penolong dan penyelamat buat orang tua, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.